How are you doing today, easy and welcome to the deep web. Ya, nggak salah bener, nggak salah bener, nggak salah dengar. Ya itu deep web saya. Sekarang ada lagi ada di deep web. Saya bakal explore beberapa situs. Nah, kenapa saya bikin series ini? Jadi sebenarnya gini, di luar, kalau saya nyebutnya di luar ya. Kalau misalnya kita nyebut di web di dalam, terus di luar di web di luar. Jadi di luar banyak yang menyalahkaprahkan di web. Jadi terlalu melebih-lebihkan. Terutama biasanya media atau blog atau misalnya video. Pokoknya yang berhubungan dengan web itu banyak yang lebay. Jadi sebenarnya ini saya cerita singkat aja gini. Sebenarnya deep web itu jangan disebut deep web. Harusnya disebut unlisted web. Saya ketiknya gini ya, unlisted web atau web yang tidak terdaftar gitu. Jadi kayak misalnya gini, ada perpus, di perpus ada buku. Nah, ada tidak semua buku ada di perpus. Nah, buku yang tidak ada di perpus itu adalah buku yang tidak terdaftar di situ kan gitu. Buku yang tidak terdaftar di perpus itu. Nah, si buku yang tidak terdaftar itu yang sering disebut di web sekarang. Udah cuma itu kan. Kalau media, kalau video, orang sering nyebutnya, wah di web itu isinya apa, horor, isinya itu orang-orang aneh, orang-orang gila gitu ya. Terus di web itu isinya virus, di web itu isinya assassin, isinya jual beli obat terlarang, isinya apa namanya, video-video aneh gitu. Terus isinya apa namanya, itu lagi itu drug, jual beli narkoba. Nah itu ada memang ada. Nah, cuma isinya sebenarnya tidak cuma itu. Jadi gini, itu gimana ya saya ngejelasinnya. Di web itu hanya berisi situs yang tidak terdaftar. Kalau masalah horor atau masalah ini, kita banyak situs horor atau banyak situs yang aneh, tapi kita tidak harus buka di web kan gitu. Kayak misalnya apa ya? Kita mau buka, mungkin dulu sempat rame loh. Ada situs-situs yang aneh yang isinya cuma kode aja. Sabrek, tapi itu bukan di web. Nah, jadi orang banyak artikan, jadi menghubung-hubungkan yang situs yang gelap ke deep web, padahal bukan. Yang itu mah maksudnya dark web. Jadi harusnya gambarnya begini kan, biasanya di gambar ini tuh ada S yang ujung atasnya sedikit, yang bawahnya di dalam air banyak. Nah yang di atas itu yang biasa kita buka, yang di bawah itu yang di web. Salah. Harusnya gambarnya kayak begini, gambar bulat aja, 1, 2, 3. Nah ini yang biasanya kita buka. Ini yang tidak terdaftar. Ini yang satu lagi yang dark. Hanya gini, jadi gambar 3 bulatan yang saling berpotongan gitu ya. Yang pertama kita sebut aja light web. Yang kedua unlisted web. Yang ketiga dark web. Light itu yang maksudnya isinya biasa, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang ini. Pokoknya biasa, Facebook, Instagram, atau macam-macam gitu ya. Yang di kiri itu unlisted web, itu situs yang tidak terdaftar di perpus. Bahasanya gitu aja ya biar gampang. Perpus itu misalnya Google, atau misalnya Yahoo, Bing, pokoknya yang search engine. Jadi tiap kali kita bikin situs, si situs itu daftarkan ke Google. Dulu kita daftarnya harus manual ke sana kalau kita punya situs. Sekarang enggak, kalau kita beli hosting, misalnya hosting kemana lah, web host gitu ya. Itu tempat buat hosting website sendiri, bukan blog ya. Kita bisa bikin situs sendiri, dimasukin ke sana, nanti di sana didaftarin ke Google. Nah, otomatis. Jadi kita tidak perlu repot-repot daftar sendiri ke sana karena udah nanti masuk list ke Google. Nah, jadi light, terus yang di sini unlisted, yang di bawah ini dark. Nah, yang dark ini yang sering disebut bahwa dark sama dengan deep web, padahal bukan. Yang dark sekarang harus diganti istilahnya jadi unlisted. Jadi sering dibilang bahwa dark adalah unlisted, padahal bukan. Nah, yang dark itu misalnya video-video yang gelap, video hantu juga termasuk dark. Terus pornografi juga masuk dark. Nah, nanti kan karena si buletannya 3 berpotongan itu,
Bisa aja kan berpotongan light sama dark nyatu di satu tempat. Misalnya kamu lihat Facebook, ada video orang yang digorok, pernah lihat? Itu light yang ada di tempat dark. Sebaliknya kan gitu. Terus bisa juga yang light tertaruh di dalam unlisted. Misalnya di Hidden Wiki ini ada yang kayak situs kayak Yahoo Answer, kalau pernah lihat di unlisted web ada. Jadi itu gabungan antara light dengan unlisted. Nah, yang dark itu juga ada yang di ini, misalnya kalau kita buka YouTube terus kita lihat konten yang agak serem, itu sering kan, tapi ada beberapa video juga yang bakal ditolak. Kayak misalnya kalau dia gore yang macam-macam gitu, suka di flag sama community atau sama YouTube-nya. Kalau pengen nyari yang gore, kita nggak perlu buka unlisted web, buka aja misalnya liveleak.com, itu di sana isi videonya banyak. Nah, sering dibesar-besarkan seperti itu gitu. Nah, terus ada yang bilang, oh, situs yang di surface disebutnya surface sama dark ya. Surface sama deep. Yang di surface cuma 5%, yang di dark ada 95%, itu juga salah. Salah itu juga. Jadi nggak kayak gitu. Jadi saya bikin video ini bukan hanya masalah kita bakal jalan-jalan di sini, tapi saya pengen ngasih tahu ini yang sebenarnya itu begini dan media itu lebay, salah gitu. Itu yang pengen saya kasih tahu sekarang. Oke. Gitu aja lah kurang lebih. Kalau masih ada pertanyaan tentang apa itu di web sebenarnya gitu ya. Sekarang nyebutnya unlisted web ya. Apa itu unlisted web sebenarnya? Silahkan tanya di komen atau PM saya. Nanti saya jawab. Oke. Saya akan buka beberapa situs. Pertama kita mulai dari yang sering diberitakan media-media dulu ya. Jadi saya akan buka contohnya satu. Mungkin saya jelasin situsnya sedikit. Dan ya pokoknya kita komenin aja gitu ya. Oke. Jadi gini dulu, saya akan pause dulu videonya sebentar, terus saya cari dulu situsnya yang masih up, karena kebanyakan situsnya banyak yang down gitu. Jadi setelah nanti videonya up, udah ketemu situsnya, kita lanjut lagi. Oke, jadi kita pause dulu, ketika udah ketemu situsnya, lanjut, stay tune. Ya, saya malah kelupaan sambil nunggu situs yang sebelah ini loading. Saya pengen ngasih tahu dulu sini apa. Ini adalah Hidden Wiki ya. Jadi Hidden Wiki adalah wiki yang tidak ada di list Google. Jangan bilang ada di web, tidak ada di list Google. Jadi ini bisa bilang ini tidak diketahui, tidak terarsip sama Google gitu ya. Nah, di sini biasanya kita nyari macam-macam. Saya malah lupa nyebutin ini yang lagi saya lihat apaan. Jadi ini kebanyakan isinya kita bukan random page satu lah. Siapa tahu ini ya. Oke, kalau situsnya agak dewasa saya nggak akan ini. The duration of the divorce of course. Jadi ada beberapa post di sini yang memang tidak aneh, sebenarnya biasa-biasa aja. Karena ada profil orang, profil siapa itu ada di sini. Cuman memang biasanya si orangnya tidak ada di wiki biasa gitu. Oke, gateway timeout nggak bisa dibuka, berarti saya harus nyari link lain kalau gitu. Nah, kalau masa nih situs dewasa kan ada di situ, lihat. Kalau sebenarnya kalau mau buka situs dewasa mah nggak usah ke sini gitu, buka di ini biasa juga bisa kan, cuman ada IPO. Tapi kan mau di IPO juga beberapa orang sudah pada tahu kan gimana cara nembus IPO. Nah ini pokoknya intinya ini wiki ini isinya list situs-situs yang ada di sini, yang unlisted di tempat lain. Nah, tapi kalau misalnya kita punya situs, kita misalnya bikin situs di unlisted sama Google, jadi nggak ada di list Google. Nah, terus kita nggak nulis linknya di sini, bakal keluar nggak akan keluar. Jadi situs itu ya tetap aja jadi apa namanya, tetap aja situs itu jadi secret. Nah di sini tetap ya yang nulisin di sini ya orang-orang yang sudah tahu situs ini gitu. Jadi kalau situsnya yang dark gitu, kayak misalnya mungkin gini, ini ada video dari web, diliatin videonya serem lah, atau aneh lah kayak boneka-boneka itu. Nah pertanyaannya adalah itu orang yang ngepost video, itu orang yang bikin videonya, itu orang yang bikin postingannya di blog, pernah lihat videonya beneran apa kagak? Saya di sini sudah jalan-jalan beberapa lama dan hampir nggak pernah nemu situs yang kayak gitu. Nggak pernah. Ini apa? Jadi kasarnya gini,
Ada kan kalau pakai ilustrasi tadi ada perpus, di perpus ada buku. Ada buku yang tidak ada di situ. Kita bisa bikin buku sendiri kan? Dan kalau kita tidak mempublikasikan buku itu ke siapapun, bahkan kita tidak ngasih buku itu ke orang tua kita pun tidak akan tahu bahwa kita punya buku itu. Kan gitu. Jadi prinsipnya begitu, kalau ada orang yang bikin situs hidden dan kita misalnya nggak dapat linknya sama sekali, ya video itu nggak akan ada gitu. Nah, video itu entah mereka dapat dari mana, saya tidak tahu gitu ya. Tapi kebanyakan tidak selalu video-video yang itu tuh beneran dari sini, beneran dari unlisted web. Sebenarnya mah di website biasa pun, di yang light atau di yang dark gitu ya, ada itu juga. Kembali sering disalahartikan bahwa deep web atau unlisted web itu sama dengan dark web, padahal bukan. Oke, ini masih nggak kebuka juga, jadi saya cari dulu linknya, bentar, stay tune. Oke, situs pertama. Jadi yang sering disebutin di postingan-postingan tentang deep web itu guns. Jadi senjata ya. Senjatanya ilegal atau enggak. Kalau kita belinya ini sih ya ilegal gitu ya. Kalau maksudnya kita bukannya tidak boleh punya senjata api. Kita boleh, tapi harus ada surat. Nah, selain ada surat, kita juga harus ikut yang namanya latihan menembak itu. Kata teman saya yang pernah ngobrol masalah itu gitu ya. Jadi kalau kita mau punya gun itu tidak dilarang. Tapi ada beberapa gun yang dilarang di negara tertentu gitu, enggak semua. Nah, ini misalnya salah satunya ini berapa harganya? Oh, $475. Zit P07 duty 9 mm. Nah, yang ini mereka legal atau enggak sih? Kalau legal sih, saya mungkin mereka legal. Cuman tidak di ini aja, mereka cuma naruh di sini dengan alasan tertentu gitu. Nah, kayaknya di Surface pun yang jualan gini ada. Kayak misalnya ini angka 47 kan ini. Itu enggak, kita nggak perlu ke unlisted web buat beli AK-47 kalau ini ya, kalau punya duitnya gitu. Ini ada Chris. Nah, kan ya gitu, banyak gitu di tempat-tempat lain yang jualan gun. Cuman kita aja nggak pernah ngebuka kan gitu. Ini mungkin masuk dalam dark side kedua, jualan senjata serem gitu. Padahal kalau ini mah ya senjata tidak dilarang punya senjata, cuman harus ada cuman tidak hanya beli terus kita simpan aja, nggak boleh, harus ada surat. Pokoknya tidak segampang itu gitu. Ada listnya, ada apanya. Ini mereka jualannya pakai BTC ya. Kalau yang belum tahu BTC atau Bitcoin, itu adalah mata uang baru yang bukan dibuat oleh Federal Reserve. Jadi uangnya digital juga, terus anonim. Makanya yang di unlisted web ini yang mereka merahasiakan identitas. Nah, jadi apa-apa pakai BTC. Di sini kalau nggak salah harga BTC sekarang kalau dihitung dari sini berarti sekitar $230 per satu BTC. Nah, di sini banyak banget dia jualan. Ini apa ini? First Mate Thermal Vision or Thermal Night Vision. Oh, extensionnya ini. Dan ini entah ini kode apa nih, saya nggak tahu. Public key block. Oh, public key blocknya. Ya udah, ini salah satunya yang sering disebut di media yaitu toko senjata ya. Emang ada toko senjata biasanya lebih dari satu. Kalau ininya mah. Nah, pertanyaan selanjutnya yang harusnya muncul kalau mereka beneran mikir tentang yang namanya unlisted web ini. Ini toko asli apa bohongan? Ini toko beneran jualan atau cuma orang yang mau nipu? Kan ini unlisted, berarti tidak ada data diri yang bikin situs. Kalau misalnya situs toko online kayak misalnya apa, Lazada gitu kan, yang punyanya ada, company-nya ada kan gitu. Nah, kalau ini nggak ada kan, pokoknya identitasnya tidak ada, pembayarannya pun pakai Bitcoin dan itu anonimus, jadi nggak diketahui namanya siapa. Kalau kesana kan, kalau misalnya ada kita beli sesuatu di toko online biasa, terus
misalnya barangnya nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, itu kita bisa protes kan, kita bisa protes, kita bisa klaim. Kalau ternyata menipu, kita bisa sebar orangnya. Ini rekening saya disuruh rekening dikirim ke rekening banknya ini, yang punya banknya kan ada namanya kan di situ. Nyebarlah semua di Facebook misalnya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa pun dia nggak bisa dibiarkan lari-lari lempang gitu setelah menipu kita gitu kan. Kalau di sini nggak. Jadi sebenarnya di sini kemungkinan orang menipu jauh lebih gampang karena dia unlisted. Udah data dirinya nggak ada, pembayarannya juga anonim. Jadi kalau misalnya ketipu ya udah aja gitu. Nah, cuman itu media sering menyebutkan kalau yang di dalam sini tuh real. Kalau ini katanya sih real, katanya gitu ya. Cuman karena mau dicobain gimana, mau beli mahal banget ini, $470 berapa? 8 juta lebih buat ini doang, plus ini 2 kali reload nih. 2 6 magazine include itu masuk ya. Beli ini sama ini buat reloadnya, mau dicobain asli apa enggak, saya mah enggak. Jadi memang video ini cuma dibikin buat educational purpose only, karena yang namanya educational, jadi saya ngenalin dan memberitahu yang sebenarnya itu apa. Banyak banget penipuan yang ada di sini, jadi jangan mikir semua ini real. Ada satu situs lagi yang pengen saya liatin, nanti saya kasih tahu kalau udah ketemu. Stay tune. Nah, ini misalnya satu nih. Ini nama situsnya Rent a Hacker. Jadi katanya kamu pengen akunnya dihackin nama saya gitu ya. Jadi tinggal ini loh. Ya kayak hack email, Facebook, dia pasang harga 200 euro atau 0,924 Bitcoin gitu ya. Oke. Nah, kayak gini ini banyak banget ada di sini, tapi kembali beneran ada atau enggak? Dia beneran atau enggak? Sekarang gini, kita mau saya mau nge-hack akun punya teman saya, terus kita bayar 200 euro aja. Ternyata dia nggak balik-balik gitu, kayak gitu. Jadi apa namanya? Pokoknya di sini tidak ada yang bisa dipercaya di sini. Bukan tidak ada yang bisa dipercaya, maksudnya malah lebih tidak dipercayai karena ini gitu. Kita di atas aja, kita nyebutnya di atas gitu, atau di luar aja ada orang ngeklaim ngehack gitu. Kebanyakan kan enggak, karena hacker asli mah biasanya nggak akan nge-reveal identitasnya, bahaya dong. Di sini mungkin, tapi belum tentu. Saya bisa aja misalnya yang bikin situsnya saya pengen punya duit, cepet gitu, dalam tanda kutip cepet, tapi nggak pengen kerja. Gini aja kan, bikin uang, klaimnya kan hacker, nulis identitas nggak ada, bayar, tinggal udah dapat uangnya udah biarin aja, nggak usah dihackin kan gitu. Banyak banget gitu. Terus satu lagi tuh assassin. Ini saya ada link yang assassin, cuman ke tutup, bukan ketutup, situsnya nggak bisa dibuka, entah lagi down atau memang situsnya udah ganti gitu ya, gara-gara diberitakan di luar mulu itu. Banyak kan itu. Itu juga sama, dia ngeklaim mau bisa ngekill harganya $10.000 untuk orang dalam ini, maksudnya dalam Amerika, di luar $20.000. Itu kalau nipu juga kan gampang. Kita udah bayar $10.000, ternyata orangnya nggak mati-mati. Kan ini gitu. Dia ngeklaim aja dia jago, bahkan bisa buat katanya dibunuhnya nggak kayak dibunuh, pokoknya mah kayak bunuh diri atau misalnya kayak tenggelam, pokoknya gitulah gitu. Jadi seolah-olah kecelakaan, jadi aman, tidak akan disangka dibunuh gitu. Tapi bener nggak tahu gitu. Nah, cuman nama media kan gitu. Media kan bilang, wah ada situs assassin, wah ada situs hacker, atau wah ada ini, wah ada itu gitu. Padahal gini aja. Ketika dia membuat berita tentang itu, tentang unlisted web, dia membesar-besarkan beritanya dan seolah-olah benar. Padahal dia kehilangan common sense gitu. Dia kehilangan akal sehat yang kayak gitu tuh. Kenapa? Giliran di situs biasa gitu, mereka bisa tahu, wah nggak mungkin ini mah palsu, ini mah. Giliran di unlisted web langsung, wah
asli kayaknya gitu. Banyak kan begitu. Nggak semua ya, nggak semuanya bego kayak gitu, tapi kebanyakan begitu. Nah, eh, ini dua yang paling sering utama nih. Saya cari contohnya yang toko ini ya, toko narkoba. Ya, saya cari dulu, stay tune. Ya, sambil nunggu situsnya apa namanya? Loading. Yang satu lagi ini Dream Market katanya. Jadi daftar dulu ya. Jangan pernah masukkan nama asli atau ID yang pernah dipakai di satu tempat eh, buat ini gitu ya. Itu aja. PCHD. Nah, katanya tokonya drug. Kita lihat aja dalamnya benar atau enggak. Ini asal aja. Gitu. ZTP2 gitu. Iya. Dah, please write down your PIN number. If you lose your PIN, you won't be able to recover to your account. Ya. Ya, kita lihat isinya nanti. Ini ternyata gateway time. Nantilah. Kita lihat yang lain. Cause it's simultan and it kill. Harus daftar juga, oke. Nggak ada yang itu kan. Sebenarnya banyak yang susah juga ketika dibuka gitu. Yang tadi gambarnya ada gambar dewasa, makanya saya langsung tutup nih, cari gambar yang lain. Daripada situsnya yang aneh-aneh, kita buka yang ini aja. Jadi, welcome to fake document service. Jadi ini buat bikin apa dokumen kayak misalnya paspor atau misalnya KTP, tapi di sini KTP-nya KTP sana ya, KTP Inggris kalau di sini katanya. Ini password produced with high quality and have no difference from original documents. We have all security features, special paper, watermark security thread, intelligent printing, micro printing, fluorescent dye, color changing ink. Jadi dia ngeklaim bisa bikin yang beneran asli, jadi seolah-olah asli gitu kalau dicari. There is a new option of document duplicate producing, cloning the real accessing document but with your photo. Oh gitu, bisa gitu. Coba kita lihat sampelnya kayak gimana ya. Kita nggak tahu ini beneran apa enggak ya, kita nggak tahu gitu, bisa aja palsu. Apanya Brazil, paspor nggak tahu mana, Belgia, Kanada, terus Finlandia, mana Republik Prancis gitu, Jews Belanda, ini European Unit there, enggak kebayang. Oh, Belanda. Jews Belanda tuh apa sih, saya lupa. Ini baru Inggris, coba lihat harganya kira-kira. Oh, ini driving license, wow, 500 euro, 700 euro, 900 euro. Biasanya yang begini buat apa ya, saya nggak tahu, mungkin hitman yang perlu ini mah, karena dia tidak hitman. Kalau misalnya ada assassin beneran yang mau ngebunuh, dia pakai paspor palsu gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu dunia assassin. Tapi bisa aja gitu. Tapi dia kalau misalnya ini dia tidak akan membuka yang kayak begini. Mungkin biasanya kalau assassinnya beneran mah dia udah punya identitas asli yang lain gitu. Jadi terdaftar tapi apa namanya beda, kerjanya beda, semuanya beda, alamatnya beda, pokoknya gitulah. Savemail.net dokumen visa stamp affixation. Oh, tambah ekstra ini ya. Jadi kalau misalnya buat di jadi paspor ditambah KTP sama surat SIM 900 euro. Terus kalau misalnya diamanin pakai visa sama stamp affixation tambah lagi 110 euro, jadi 1010 euro. Gitu. Ya. Ini kalau dilihat kontak paling nggak ada, kontaknya ini doang nih. Documents.service@savemail.net. Gitu. Oke, kita kurang lebih begitu, kita cari situs lain. Nah, ini satu juga yang mungkin harus saya kasih tahu juga. Jadi di dalam sini juga ada situs yang biasa kayak misalnya ini Answers ya. Jadi di luar juga banyak situs answer kayak misalnya apa ya, Answers atau misalnya macam-macam gitu. Jadi ini juga di sana ada. Jadi nggak
nggak aneh sebenarnya. Jadi makanya saya pengen ngasih tahu tuh bahwa yang ada di unlisted web itu tidak semuanya gelap, menyeramkan dan aneh gitu. Jadi ini episode pertama saya baru pengen ngasih tahu itu. Nanti di episode kedua mungkin kita cari yang lebih dalam atau cari yang darknya sekalian gitu ya. Nah, ini salah satunya answer kita nanya help with this Hydra command. Jadi ada kebanyakan sih yang nanya, hacker di sini mungkin lebih nanya gitu. How do I brute force Facebook login with Hydra? Is code correct? Nggak ada yang jawab ternyata. Ya nggak tahu soalnya. Human buy link, maksudnya apa ini human buy? What is the most powerful rape drug? Emang gimana ya, aneh gitu. Emang biasanya pertanyaannya gitu-gitu gitu. Are the Bitcoin site that multiply your Bitcoins real? I don't want to buy human. I just want a link because all my friends like, hey bro, you must look at one of these human buy website. They're so creepy. And now I search for a link. There aren't human buy, just some fake you can trade human by the net. Jadi katanya ada situs jual beli orang di dalam unlisted web. Saya nggak ada dan saya nggak pernah nemu dan beritanya pun nggak ada. Kan biasanya kalau ada bisa aja naruh di sini. Misalnya ditaruh di sini atau di forum mana, di forum lain gitu. Tapi sepanjang saya nyari itu nggak ada. Ya mungkin kalaupun ada yaitu hidden, tidak di list di Google tentu saja, tidak di list juga di sini. Di hidden wiki nggak ada gitu. Coba lihat yang ini. No, something wrong if you want to multiple battery. Bury a few satoshi in your backyard. This will grow to BCC tree. Aduh, jadi dia nanya kan ada beberapa situs tentang Bitcoin kalau ada yang pernah mainin Bitcoin gitu ya. Jadi kan investasi gitu ya. Misalnya kita investasi satu Bitcoin nanti udah sebulan jadi 1,2 misalnya gitu ya Bitcoin. Tapi nah memang bener ada. Bahkan kalau di sini di Unlisted ada yang bisa katanya 100 kali. Jadi dari 0,01 Bitcoin bisa jadi 1 hanya dalam waktu berapa hari malah. Bener atau enggak? Kemungkinan besar mah enggak. Sama sekali enggak gitu. Lucu sebenarnya yang nanya ini sebenarnya mah enggak ada, enggak mungkin. Human buying yang tadi ya. Terus turun, can you find someone for me? I need a vendor. Vendor apa? Dia mau jualan apa gitu? Legit card site. Nah ini ada lagi tentang, jadi kan tadi kita ngomongin tentang apa namanya situs yang KTP palsu ya. Katanya dia bisa bikin KTP palsu. Yang ini katanya dia pengen ini. I'm looking also wondering if cash machine is really legit. Jadi ada yang katanya gini situsnya lama kalau saya nyari situsnya takut. Soalnya kebanyakan nggak saya taruh. Takutnya ada apa-apa gitu. Nah, jadi yang klaim katanya dia punya dia bisa bikin kartu kredit aktif bisa dipakai gitu dengan harga 10% dari saldo yang bisa dipakai di sini. Misalnya gini, kita bayar misalnya $200, si kredit card itu bisa $2.000 dipakainya. Katanya begitu. Oh, udah lama itu saya nemu linknya, cuman saya lupa. They don't scam you waiting for your good one. Post review here, please. Apa sih? Ada? Dapat nggak sih? Oh, Z33safemail.net. Oh, nggak ada lah. Ya, saya cuma ngomong sekilas saja kan, bukan berarti saya mau nyobain kan gitu. Popular tag. Aja uang, Bitcoin di web. Coba tentang di web lagi ya kita lihat. Tentunya kita buka yang biasa-biasa aja dulu ya sekarang ya. Mungkin 30 menit cukup, nanti kita buka ini lagi. It may seem like a stupid question. I am new to the deep web. What is the most accurate way to explore? Check this out. Anyone can provide some onion link. Is the day growing? I have a feeling that it's become more unpopular with each passing year. Coba. I feel like I will become a large part of the modern way of life as technology and trend in the world. Sebenarnya enggak juga sih. Kita masuk ke unlisted web bukan berarti kita become a large part of the modern way of life as technology advance in the world. Enggak juga. Dia lebay dia masuk ke sini tapi nggak ngerti, dia cuma baca apa yang ada di media dan media kebanyakan salah itu, bukan salah membesar-besarkan. Oke.
Oh, ini ada beberapa forum, view live chat site, 8chan. Nah, ini ada 8chan. Tahu 4chan kan? Ini ada 8chan kalau di sini. Jadi sama isinya mau kurang lebih. Semoga semoga situsnya up karena kebanyakan mah enggak. Oke. Oke, they definitely expand. Tuh, kita buka misalnya ini video game ya. Kita buka yang biasa aja, nggak usah buka yang aneh-aneh. Video game message from how Miroyuki Nishimura will sell 4chan data. Ah, serius? Coba kita lihat ada yang gimana gitu. Doom. Oh, apa gimana? Domo, apa Domdo. Oh, Doom. Oh, nggak tahu lah. Ini Doom ya gamenya. Ini obrolan biasa kan? Bukan obrolan yang aneh. Ada Umaru. Jadi itu terlalu itu orang-orang terlalu lebay banget sama ini, sumpah beneran. Jadi saya juga jadi kesel ngelihatnya. Oke. Jadi ini sebenarnya biasa-biasa aja tuh. Ini situs kayak 4chan gini ada. Ya, segitu aja mungkin. Karena kalau saya buka situs yang biasa-biasa aja mungkin tidak menarik. Saya penasaran pengen lihat gambarnya ini apa. Karena kalau buka situs yang biasa-biasa aja saya mungkin tidak. Oh, ini kayak wait. Mirip ular tangga, tapi apakah benar ular tangga atau bukan? Kita coba sambil ini ya. Nah, karena banyak yang salah persepsi dan banyak juga postingan yang ya banyak postingan video tentang deep web tapi orangnya tidak pernah buka deep web gitu ya. Jadi saya rada kesel, saya harus ngasih tahu dulu di deep web atau unlisted web ini tidak seperti yang disebutkan di sana. Kembali kan kita milih apa yang mau kita buka kan. Mau kita mau ngunjungin ke sini, kita buka ini kan nggak apa-apa, nggak ada bedanya sama 4chan gitu kan. Nggak aneh jadinya. Ini dari game apa ini? Kok bau-bau Final Fantasy ya? Iya, Final Fantasy. But you know, some of the things he said that day, they made a lot of sense to me. Ini bagus juga gambar ini, saya ambil lah. Fold Life has its perks. Dan ini kelihatannya kayak bekas scan gitu. Lihat pinggir-pinggirnya kayak bekas di scan. Tapi ya baru sekali banget saya ngeliat ini. Oke. Ya, gitu aja dulu. Buat anggaplah pemanasan sama penjelasan yang lebih saya tidak ngeklaim saya lebih benar atau saya lebih tahu ya, cuman yang jelas unlisted web tidak segelap itu ya. Kalau yang isinya gelap ya dark web. Jadi gambarnya kembali lagi nih, saya buka Paint ya biar nggak Paint. Gambarnya harusnya begini. Gambar ini bulat gini. Nah, harusnya gambarnya kayak begini. Yang ini isinya light, anggap gitu ya. Yang ini isinya dark. Yang ini isinya unlisted. Gitu ya. Jadi kalau misalnya, nah itu ada yang isinya perpotongan dari masing-masing. Kayak yang mirip 4chan tadi, dia di antara ini, berarti dia di yang ini. Salah. Nah, yang tadi yang situs kayak 4chan ini. Kalau situs yang drag tadi ini gitu. Kalau misalnya di Facebook ada gambar orang digorok yang ini gitu. Ada juga unlisted dark yang ditaruh di light, itu yang berita kebanyakan tentang itu tuh yang begini. Jadi situs unlisted dark yang ditaruh di tempat light gitu. Jadinya orang cuma nganggap unlisted web itu segini aja gitu, padahal enggak, dia lebih luas, mikirnya cuma segini aja. Jadi banyak media yang salah, jadi makanya harus hati-hati aja. Jadi ini beda-beda ya nanya. Nah gitu ya, segitu aja kita yang nanti yang mulai episode selanjutnya kita bakal buka lebih dalam, kita gali lebih dalam lagi, terus mungkin kita bakal buka yang dark. Jadi kita akan ada di sini yang minggu depan. Bukan minggu depan, mungkin malah besok gitu. Kita akan ada di sini. Warnanya ganti yang lain. Nah ini dark dan unlisted. Mungkin ada video, mungkin ada gambar. Harus diingat tidak ada konten dewasa ya. Jadi cuma ini aja. Tapi mungkin misalnya nggak sengaja ke play video gore, maaf misalnya gitu ya. Saya juga tidak berniat membuka gitu. Tapi kalau kebuka, maaf. Jadi no
konten dewasa. Saya juga ini ada yang konten dewasa, mungkin kelihatan detiknya nanti ada yang dipotong. Nah itu di awalnya itu situs toko, terus dibuka ternyata ada gambar dewasanya, udah mending saya potong sekalian gitu. Ya udah, itu aja. Maksudnya nonton, kita ketemu lagi di eksplorasi selanjutnya di unlisted web, yang bilang di web lagi, oke? Ya tapi kalau ditanya kenapa unlisted web, harus bisa ngejelasin. Kalau nggak bilang di web aja, kalau belum ngerti banget ya. Silahkan di komen jika suka, di like jika mau lagi, subscribe juga kalau pengen lagi. Nanti kita akan update lagi eksplorasinya. Maksudnya nonton, dan dadah.